Apakah pemain United bisa digalakin kalau masih banyak pemain-pemain toksik? Gue tahu Rashford tuh akamsi. Cuman kalau terlihat nih ya, setiap pertandingan dia tidak belong to the club ya, buat apa lagi? Nah, ada apa nih Ineos Group bertemu dengan Jorge Mendes? Halo, selamat datang kembali di The United Wave barengan sama gue Mardel aka Mario Delano. Gue pengen update soal MU, tim hahaha yang banget tapi tetap kita dukung sebagai fans United. Seminggu kemarin dari gue ngetek konten ini, gue lagi lumayan warawiri weh kesana kemari. Gue ke Malaysia kejar Legends, ada Manchester Reds lawan Liverpool Reds judulnya. Gue kesana, nanti vlognya juga akan gue share ke lu. Terus ngobrolin soal ya kemarin gue ketemu Vidic ya, bukan Vidic tapi Vidic, nama aja Vidic, dan juga Dimitar Berbatov yang akhirnya juga bisa gue dapatkan legalisir tanda tangannya, plus juga berfoto bersama. Oke? Beberapa update, ini gue coba recap ya. Ineos lagi coba katanya untuk bisa ngobrol-ngobrol barengan sama Thomas Tuchel untuk jadi suksesor Ten Hag. Bentar nih. Ten Hag sukses kalau sampai dipecat. Jadi harusnya bukan suksesor dong ya. Harusnya memang pengganti. Tapi kalau bisa ya. Kalau bisa janganlah Thomas Tuchel. Ya gue tahu sih. Dia punya gaya kepelatihan yang cukup atraktif bermainnya. Tetapi kalau lu track back dari klub-klub dia yang sekarang, tahu dong klubnya mana? Terus juga yang sebelum-sebelumnya. Rekor itu sepertinya, maksudnya gaya bermainnya dia sebagai ya pelatih dan juga menampilkan permainan atraktif yang bisa memperkenalkan modern football saat di Dortmund tidak bisa terimplementasi ke beberapa klub lainnya. Jadi kalau bisa sih ya, jangan Tuchel. Meskipun Tuchel bilang dia bilang merasa kagum pas diwawancara oleh TNT Sports. Tapi jangan lip service gitulah. Gua kalau misal disuruh pilih Ten Hag stay atau cabut, ya katanya kan memang Ineos akan melihat hasil dari final FA Cup. Tapi kalau misal Ten Hag bisa memproyeksikan, misal analisa gembel gua, Ten Hag butuh pemain ABCD, dia cukup yakin dengan pemain tersebut, harganya juga tidak terlalu mahal, masih bisa untuk kayak oke deh, gua coba rombak pemain dan bisa meyakinkan Ineos. Ya setengah musim lah coba Ten Hag, di musim depan dikasih kesempatan. Nggak cuma dikasih kesempatan sampai final FA Cup gitu ya. Nah, balik soal Thomas Tuchel sendiri, Tuchel terbilang memang nggak terlalu sering bisa mengorbitkan pemain muda. Pas dia ngelatih Munchen, ini juga kan dia selalu merasa nggak bersalah atas kegagalan timnya yang pertama kali gagal juara Bundesliga selama 10 tahun terakhir. Ya, itu juga gara-gara ada Harry Kane ya. Makanya Munchen tidak juara. Nggak lah ya, cuman ya memang lagi apes aja Munchen. Kurang padu, ya balik lagi. Peran pelatih harusnya bisa lebih besar untuk di tim gede kayak Munchen ya. Nah, gini deh ya. Ten Hag itu menurut gue cukup keras secara kepelatihan dan secara kepribadian. Apakah pemain United bisa digalakin kalau masih banyak pemain-pemain toksik di dalam tubuh MU? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Harus ada bersih-bersih. Nah, ini ngomongin bersih-bersih nih, gue nyambungin dulu nih. Rashford yang mengatakan bahwa dia tidak pengen meninggalkan tim ini dan dia berusaha sepenuhnya untuk fokus mendapatkan kembali performa terbaiknya. Please, Rashford, gua nggak paham apakah ini cuma lip service atau PR
marketing yang dimana ini dibuat oleh tim marketingnya dia mengatakan seperti itu. Please, kalau memang lu masih mau main di Manchester United, tunjukkanlah lu bukan pemain toksik. Lu sebagai pemain United sekarang secara umur lamanya di United, lu paling senior Rashford. Please lah, tolonglah. Bisa tunjukkan etos kerja itu. Lu bisa menunjukkan leadership. Di sisi lain ada Bruno, gue tahu. Tapi please leadership lu tuh diperlihatkan. Atau mungkin bagaimana lo bisa menginspirasi atau memberikan ujangan-ujangan ke pemain-pemain muda United. Itu yang diperlukan sebenarnya. Karena kalau sampai itu tidak bisa dan penampilannya memble terus, mumpung ada harganya, gue rasa sih mendingan cabut lah. Cari pemain-pemain lain yang bisa sekiranya ya menggantikan posisi Rashford. Gue tahu Rashford tuh akamsi. Cuman kalau terlihat nih ya, setiap pertandingan dia tidak belong to the club ya, buat apa lagi? Susah juga. Apa yang harus bisa dibanggakan oleh Rashford? Gue tanya kalau apa? Untuk sekarang-sekarang ini ya. Dia udah sering dikasih kesempatan sama Ten Hag. Tapi hasilnya melempem. Ya gue gak bisa nyalain satu pemain. Tapi kan ya satu tim ini memble semua. Rashford bisa lah jadi pembeda dengan pengalaman dia sudah cukup lama di United. Nah, kalau kita ngomongin lini depan, tadi Rashford. Udah pasti, kalau bisa sih bersih-bersih. Ya, Martial juga cabut. Carilah penggantinya siapa. Jangan sama-sama jelek, tapi carilah yang bisa benar-benar pemain muda yang bisa diolah lagi oleh pelatihnya Ten Hag atau siapapun itu, semoga bisa ya. Gue harap kayak gitu. Oke? Terus ngomongin lini pertahanan. Ini. Sampai menghela nafas dulu gue ngomongin lini belakang. Gue tuh selalu punya pemikiran gini ya. Coba nih, lo punya pemikiran yang sama atau enggak sama gue? Antara tim medisnya United yang bapuk atau memang cara latihan atau porsi latihan Ten Hag yang terlalu keras. Tapi kalau yang gue sebutin terakhir nih barusan, pemain kan ya mereka ini pemain profesional lah. Harusnya bisa ngikutin. Harusnya bisa coba adaptasi. Harusnya coba bisa develop permainan mereka dengan gaya kepelatihan pelatihnya gitu ya. Tapi kan balik lagi. Peran tim medis tuh penting. Back gue abis. Back United tuh abis. Pada kemana semua tim medis? Jadi pertanyaan tuh. Apakah harus beli back baru? Kalau gue bisa sebut satu nama, Ronald Araujo, Barcelona. Ya meskipun karena kartu kan tuh lawan PSG abis itu lewat selesai Barca ya. Secara postur oke, secara dia man marking beberapa kali gue lihat cara dia bermain oke lah. Speednya juga nggak sepelan Maguire. Bisa bermain build up. Kalau analisa gembel gua nih bisa bermain build up. Dan dia punya penguasaan bola yang tinggi untuk sebagai back tengah. Ada sekitar 88,5% di semua kompetisi sampai gua bikin konten ini. Tinggi banget. Tapi apakah Barca mau lepas? Fans Barca ada yang nonton ini juga, boleh komen-komen. Harga Araujo terbilang cukup mahal nih. Sekitar 70 juta euro. Harga mahal sering menjadi masalah pemain yang datang ke United. Tapi kalau scouting tim dari United bisa meyakinkan manajemen Ten Hag, oke gue beli harga mahal tetapi proyeksinya ini loh A, B, C, D, E, F, G. Oke lah.
Tapi kalau nggak bisa juga ya mau ngapain gitu kan. Ya pemain-pemain di atas 70 juta euro. Paul Pogba 93 juta euro pas balik. Lukaku 87 juta. Maguire 93. Enggak flop sih, tapi ya penurunannya Maguire sekarang dia mulai bisa perbaiki. Semoga bisa konsisten beberapa musim ke depan. Lalu juga ada Sancho 85 juta. Dan El Gasing 100 juta euro. Yang nama terakhir udah lah ya. Mainnya masih angin-anginan. Ineos Group bertemu dengan Jorge Mendes, agennya CR7. Apakah Jorge Mendes pernah salah pilih pemain? Jorge Mendes merupakan agen dari beberapa pemain Portugal seperti Cristiano Ronaldo, João Neves, dan juga Rafael Leao. Nah, Leao katanya sempat juga dikaitkan dengan United, Neves juga. Tapi harga Leao memang mahal banget. Kalau di pound sterling tuh sekitar 100 juta. Lalu convert tuh ke rupiah berapa. Tapi ada satu pemain pilihan Jorge Mendes yang terbilang flop juga. Darwin Núñez. Aduh, ngomongin dia tuh. Gak pernah bisa bikin gol yang biasa aja gitu. Selalu gol-gol aneh. Nah, ada apa nih Ineos Group bertemu dengan Jorge Mendes? Coba deh. Lo punya analisa-analisa sendiri dari berita-berita yang udah ada, lo coba analisa. Ada apa nih Ineos Group bersama Jorge Mendes, oke? Dan United gue rasa harus memang rombak besar-besaran untuk bagaimana ke depannya tim ini mau dibawa kemana. Rombak besar-besaran pasti ada konsekuensi yang sangat besar juga. Karena balik lagi, gue cuma pengen satu sih. Ketika ada rombak besar-besaran, mau itu nanti beli pemain, mau itu nanti mengorbitkan pemain akademi, carilah pemain yang bermain untuk lambang di dada. Bukan hanya uang di saku ya. Terakhir, Mason Greenwood. United bilang masih belum berubah keputusan mereka. Ingin menjual Greenwood di musim panas, tapi keputusan final akan dibuat di akhir musim. Ada juga kemungkinan untuk bisa mempermanenkan Greenwood. Aduh, ini kenapa ya? Ini klub labil banget. Antara media yang goreng atau memang belum ada decision yang final dari klub ini, dari tim ini. Cuman gue akan selalu mengulang statement gue soal Greenwood adalah lebih baik Greenwood tidak usah kembali ke United. Karena bukan karena dia tidak jago. Bukan karena dia tidak dibutuhkan oleh United. Tapi ini soal masalah dia di luar lapangan yang juga lo udah tahu. Pressure-nya ketika dia misalnya nih balik ke United. Media akan goreng. Beberapa gerakan-gerakan aktivis akan goreng. Akan boikot dia. Akan mempertanyakan tentang kredibilitas dia. Ya meskipun dia, gue lihat di Instagram itu terakhir kali waktu itu kapan ya? Oh pas anaknya lahiran tuh ngepost berdua sama ceweknya. Nah gue juga bingung tuh. Kenapa bisa gitu ya? Namanya juga cinta ya. Kadang buta. Kayak kita. Cinta sama United sampai aduh. Tetap nonton terus biar kata hahaha. Road to final FA Cup tanggal 25 Mei lawan City. United Wave akan bikin banyak konten seputar nobar. Atau mungkin nanti kita akan interview teman-teman. Kalau kita datang di tempat nobar, siap-siap aja. Kalau lo punya tanggapan-tanggapan soal United, boleh taruh di kolom komentar. Atau lo punya apa ya? Ya keluh kesah lah ya soal United, silakan DM aja nanti di Instagramnya United Wave. Ceritain semua unek-unek lo untuk tim ini. Semoga kita tetap bisa sabar-sabar. Karena whatever happens, stay United. Mardel pamit, sampai ketemu di episode berikutnya dari The United Wave. Dadah.